Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padane, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aprilia kembali bisa menyapa Anda dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir ada Ketua Komisi 4 Bapak Muhyiddin Esos. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Oke. Semuanya. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir Bapak. Pasti juga kita ingin tahu bagaimana dengan kinerja ataupun apa yang sudah dilakukan dari Komisi 4 ya Pak. Iya. Oke, nanti kita akan informasikan pada pemirsa semua. Tapi selain ada Pak Ketua Komisi 4, ada juga di sini Sekretaris Komisi 4 Bapak Haji Hanafi SHMH. Alhamdulillah kita ketemu lagi Pak. Sehat Alhamdulillah Mbak Novi ketemu lagi. Assalamualaikum Pak Mirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 4 ini kita mau tahu nih Pak, apa sih yang sedang difokuskan nih selama 1 minggu ini? Bagaimana Pak Ketua Komisi? Ya, kami sebenarnya lebih fokus ke kesehatan ya. Kesehatan. Terkait dengan OHC karena memang ini sangat vital untuk masyarakat karena memang kesehatan ini karena kesahuatan ya. Jadi permasalahan kalau memang kita nggak ditangani cepat ya menimbulkan gejolak yang sangat prioritas ya Pak, kesehatan, warga sehat, semua juga Pak nanti bisa berjalan dengan baik ya Pak. Betul. Oke. Iya. Sudah fokus kesehatan ya, ini khususnya tentang jaminan kesehatan Pak Ketua. Siap. Lihat kondisi di wilayah Kabupaten Cirebon saat ini, bagaimana sih Pak optimalisasi jaminan kesehatan untuk warga yang ada? Kami dari Komisi 4 sudah sangat maksimal ya mengupayakan bagaimana UHC ini berlaku secara optimal kembali. Artinya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentang aktivasi yang ketika sakit masuk ke rumah sakit langsung aktif itu lagi sangat diupayakan betul. Karena faktor kesehatan ini menjadi dasar utama masyarakat seperti itu. Sedang berjuang terus nih ya dari Komisi 4 ya. Begitu Pak Hanafi, bagaimana Pak perjuangannya saat ini sudah sejauh mana sih Pak? Gini Mbak Novi ya, kita ini di Komisi 4 sebenarnya menurut teman-teman adalah komisi yang bertanggung jawab di mitra kesehatan, yang bermitra dengan dinas kesehatan, apalagi terkait masalah BPJS. Karena masyarakat nggak tahu menahu nih siapa perannya, siapa kendalanya apa. Ya. Sedangkan berdasarkan surat dari Direktur BPJS yang tertulis pada nomor 92/5 tahun 2025 tanggal 2 Januari ini perihal penyampaian laporan terkait informasi atas UHC. Kalau untuk Kabupaten Cirebon ini sebenarnya sudah UHC. Karena sudah 98% yang sebagai peserta dari BPJS. Akan tetapi kendala yang dialami berdasarkan surat tersebut ini harus peserta aktifnya sampai 80% di tahun 2025. Kalau kemarin di tahun 2024 kepesertaan aktif hanya 75%. Alhamdulillah kita sudah terrealisasi. Sudah terrealisasi? Ya, tetapi sekarang banyak ya peserta BPJS yang mungkin lupa bayar atau pura-pura lupa bayar sehingga kondisi kita kepesertaan kita hanya 74,15%. Nih sangat menurun sekali. Dan kebetulan waktu itu di awal tahun gonjang-ganjing politik mungkin agak gimana lah sepertinya. Nah, makanya di minggu-minggu ini Komisi 4 sedang fokus untuk mengejar, untuk mengusahakan, mengupayakan masyarakat supaya peserta BPJS yang non aktif ingin diaktifkan ini bisa 1 kali 24 jam bisa aktif. Oke, jadi bisa mendapatkan pelayanan yang bisa, optimal gitu, Pak Hanafi. Itu bisa punya keistimewaan. Oke,
Oke, sejauh ini bagaimana sih Pak koordinasi yang dilakukan dari Komisi 4 kemudian dengan pihak BPJS ataupun kondisi kendala yang dihadapi di lapangan nih Pak Ketua? Ya, sebenarnya kita sudah berapa kali mengupayakan pertemuan ya, hampir 4 kali ya Pak Hanafi ya. Kita ketemu bareng dengan BPJS, terakhir juga kita ketemu dengan Dinkes, kemudian juga dengan Kesra, kemudian juga dengan dinas sosial. Kita berupaya terus menerus. Ya, tapi karena memang ada beberapa faktor diantaranya termasuk anggarannya yang memang saat ini masih belum bisa optimal. Karena memang sebenarnya untuk pemerintah daerah sudah apa yang dikatakan oleh Pak Haji Hanafi, kita sudah terlampaui. Cuma di Mandiri ya ada beberapa yang belum, masa sih kebanyakan kan mungkin salah satu faktornya mungkin lupa ya. Sebenarnya dia mampu bayar tapi males atau dan lain hal sebagainya. Akhirnya ya itu hal-hal teknis seperti itu ya yang mungkin kami juga butuh masyarakat harus istilahnya ayo kita bareng-bareng. Komisi 4 juga sangat support membantu secara maksimal seperti itu. Kan harus ditertibkan berarti ya Pak? Betul. Dari pihak BPJS. Jadi gini, Gimana, Pak Hanafi? jadi gini tanggapannya ya. Berdasarkan hasil data dari BPJS, peserta JKN kita yang terdaftar ini yang banyak yang kurang setor lah. Kurang setor. Terutama dari BPJS Mandiri atau yang dinamakan PBPU. Peserta BPJS yang non usaha. Ada lagi dari BPJS PU, penerima upah. Ini masih banyak yang kurang. Dan pengurangan juga terjadi dari bantuan pusat. Bantuan pusat. Iya, BPJS JKN KIS yang pusat itu dikurangi 5%. Oh, kena dampak ya Pak? Kena dampak juga ke kitanya. Apalagi ada lagi, jadi berbagai macam lah ya. Misalnya gini, ada seorang pegawai negeri dulu biasa dibiayai oleh APBD. Dan saat tahun kemarin dia pensiun, sehingga mungkin lupa. Atau mungkin ya nggak inget, sehingga mereka nggak bayar. Kan harus ke Mandiri. Karena ya, pensiun, Pak, ya? Iya. pensiun kan harus bayar sendiri. Iya. Gitu, jadi banyak kendala lah. Tapi mudah-mudahan kemarin di Komisi 4 kita bersama Pak Ketua ini sudah berkunjung ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan mungkin insya Allah kita akan mendorong ke Pak Bupati ya Pak Ketua untuk membuat suatu aturan, yaitu cukup dengan SKTM. SKTM Untuk mempermudah. Jadi nanti anggarannya dibiayai oleh pemerintah daerah dengan skema yaitu SKTM. Oke, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali kita bahas tentang BPJS Jaminan Kesehatan dan bagaimana keadaan kepesertaan BPJS Kabupaten Cirebon tahun 2025. Jadi ada catatan-catatan ya Pak ya yang disampaikan dari Komisi 4 untuk BPJS Kesehatan ya Pak. Ini tadi yang harus lebih tertib lagi ya, harus tetap mengecek ya Pak. Harus. Validasi data. Oh iya, betul. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol lagi pemirsa, kita akan ingin tahu lagi bagaimana ya peran dari BPJS untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal ya kesehatan kepada warga Kabupaten Cirebon. Kita lanjut ya, tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kembali pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, kita masih berbincang terkait dengan keadaan kepesertaan BPJS Kabupaten Cirebon tahun 2025 bersama dengan Komisi 4. Ada Pak Ketua Komisi, Pak Muhyiddin, dan juga ada Sekretaris Komisi 4, Bapak Haji Hanafi. Oke, selanjutnya terkait dengan pelayanan kesehatan nih Pak, apakah sudah kualitas dari kesehatan BPJS ya Pak ya, sudah benar-benar optimal nih Pak pelayanannya? Bagaimana Pak Muhyiddin? Kalau sangat optimal mungkin belum ya. Tapi mendekat, tapi optimal ya kita sebenarnya mereka juga optimal. Tapi memang kekurangan pasti ada ya. Nah disitulah kita dari Komisi 4 lagi bagaimana menumbuhkan pelayanan itu
lebih optimal kembali. Kenapa? Karena memang optimalisasi dalam pelayanan itu juga bisa mendampak psikologisnya sangat luar biasa di situ. Sehingga kenapa? Ketika orang sakit ada pelayanannya maksimal, pelayanannya baik, mereka juga secara psikologis kesehatan juga imun tubuh juga meningkat seperti itu. Untuk sembuhnya ya Pak ya, gitu ya. Sembuhnya Gitu. itu seperti itu. Pelayanan ini sangat penting sekali ya Pak. Standarnya bagaimana sih Pak Ketua? Nah, sebenarnya bentuk pelayanan standar misalnya untuk puskesmas itu ada aturannya, ya. Ada aturannya di rumah sakit juga ada beda-beda mungkin dalam penanganannya. Tapi kita ketika ada laporan dan kita sendiri melakukan kunjungan ya tadi ya, kita kunjungan ke puskesmas, ke rumah sakit, kita selalu menekankan bagaimana caranya harus sangat maksimal mengupayakan sebaik mungkin melayani pasien. Apalagi Ya, BPJS-nya Pak ya. BPJS-nya, kemudian akhirnya kita juga ya kita beberapa kali kunjungan ke puskesmas, ke rumah sakit, saya tekankan tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan pelayanan terbaik tersebut ya Kabupaten Cirebon sendiri, karena kita juga dinilai ya oleh masyarakat, ketika ada keluhan di masyarakat mereka kami tetap ke kami ya Pak Hanafi Sebagai wakil rakyat ya. iya begitu makanya Pak Hanafi sering ayo kunjungan itu Oke, sini. agar bisa tahu ya Pak ya, ini ke lapangan juga agar masyarakat bisa langsung berbicara dengan Bapak ya Pak. Ini serap aspirasi apa sih yang dialami oleh warga Kabupaten Cirebon Pak Hanafi? Iya, jadi terkait pelayanan, alhamdulillah ya kita udah beberapa kali ke puskesmas dulu, pelayanan tingkat dasar dulu, kesehatan tingkat dasar ke puskesmas. Jadi di situ banyak keluhan warga ya, terutama misalnya gini, pelayanan yang sangat lambat. Dan alhamdulillah setelah kita kunjungi, lalu kita survei oleh tim kita, karena kita juga punya tenaga ahli ya, punya staf ahli di kita itu, tolong survei hasil kunjungannya bagaimana, peningkatan pelayanannya, misalnya dalam hal penanganan tunggu obat. Iya. Yang dulunya sampai 10 menit, 15 menit ngantri obat. Nah, sekarang bisa cukup dengan 2 menit sampai 3 menit. Alhamdulillah bisa meningkat. Itu di puskesmas. Nah, untuk di rumah sakit kami menekankan dengan Pak Ketua atau dengan semua komisi menekankan untuk belajar senyum. Belajar senyum ramah. Ya. Terutama ada keluhan-keluhan warga itu di ruang ICU. Katanya pelayanannya ICU-nya ini cemberut aja, suka marah. Kebetulan kita berkunjung ke situ, saya tekankan, tolong, toh kita lagi melayani pasien yang sakit. Kalau kita bentak-bentak, kedengeran yang sakit, pastinya stres juga, bukan nambah sembuh, tapi nambah sakit. Dan alhamdulillah setelah dikunjungi oleh Komisi 4, baik rumah sakit daerah wabil khusus ya, karena kita punya rumah sakit daerah yaitu Arjawinangun dengan Waled, alhamdulillah berdasarkan informasi yang masuk, pelayanan sekarang sudah mulai baik. Bahkan 2 rumah sakit ini ketika program SKTM ini berjalan dengan keputusan Bupati disiapkan, insya Allah mereka akan siap menampung. Siap menampung, siap melayani masyarakat Kabupaten Cirebon dengan baik. Oke, jadi Bapak langsung survei ya Pak ke pelayanan kesehatan di tingkat dasar di puskesmas. Kita juga tahu Pak, kita punya rumah sakit ya, ada rumah sakit swasta dan juga negeri ya Pak. Kita punya pemerintah maksudnya. Ini banyak yang beranggapan kalau di peserta BPJS ya Pak, ini dilayaninya kurang optimal begitu Pak. Ini bagaimana menanggapi dari wakil rakyat ya Pak Ketua Komisi? Jadi begini ya, memang di kita profesional harus tinggi, saya tekankan harus tinggi. Di satu sisi memang kalau kita nggak profesional itu juga akan berbahaya. Ada konsekuensi, ada plus ada minusnya banyak. Makanya saya bilang kalau puskesmas, rumah sakit bisa bersaing dengan rumah sakit atau pelayanan yang ada di swasta, pasti mereka nggak akan mendatangi ke rumah sakit atau swasta yang menjadi rujukan. Kalaupun nanti nggak
melakukan hal itu dalam artian sapa senyum itu dilaksanakan dengan sangat baik, otomatis nanti puskesmas akan ketinggalan. Nah, itu. Rumah sakit juga akan sepi. Nah, saya tekankan makanya kalau memang mau melakukan kita adaptasi dengan lingkungan dan dengan cara melakukan optimalisasi pelayanan, saya yakin insya Allah semua akan berbondong-bondong. Tidak ada keluhan lagi ya Pak? Tidak ada keluhan lagi. Semua ini berusaha untuk memperbaiki ya Pak, dalam hal memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Oke, Pak Haji Nafi, ini koordinasi selanjutnya bagaimana Pak dengan BPJS? Akan ada pertemuan kembali nih Pak dari Komisi 4? Kalau koordinasi dengan BPJS itu rencana bulan kemarin Mbak Novi. Rencana bulan kemarin kita berkunjung, Komisi 4 ini berkunjung ke BPJS. Cuman di sana berharap waktunya untuk mundur di bulan ini. Bulan ini? Di bulan ini, di bulan 3. Karena kami sih dijadwalkan bulan kemarin, cuman di sana belum siap dengan kondisional katanya pada saat kita jadwalkan dari pihak BPJS ada di luar. Oke. Itu di luar maksudnya Bukan karena mau ngelur waktu atau bagaimana nih Pak? nggak ngerti, tapi beralasan mereka lagi ada kegiatan di Jakarta, jadi kita kunjungan nggak bisa. Dan insya Allah minggu ini bahkan mungkin hari besok ya, direncanakan besok kita mau berkunjung ke BPJS terkait saya minta data. Jangan hanya datanya data ini, kalau bisa by name by address, realnya berapa sih peserta BPJS Mandiri yang belum bayar, berapa sih peserta BPJS penerima upah atau pekerja pabrik, PT dan sebagainya yang belum setor. PT apa sih yang malas untuk menyetor? Nah, di situ kita kalau sudah punya data, nanti kita berkunjung ke PT itu. Oke. Supaya Langsung bisa nih, Pak, menaikkan ya? Iya, persentase yang diharapkan oleh BPJS. Gitu. Masih banyakkah itu Pak yang dimiliki, data yang dimiliki oleh Komisi 4? Bagaimana Pak Ketua? Sampai saat ini kita kalau sebenarnya kekurangan itu cuman kalau nggak salah 0,86 ya. Dari 74,15 cuman berarti istilahnya kurang itu cuma 0,85. Nah, 0,85 ini yang terbesar itu justru di Mandiri ya. Dari Mandiri itu kalau memang data itu kita punya dari BPJS misalnya, kita ngeceknya kelihatan ya. Nanti kita solusi ketemu gimana solusi terbaiknya. Kalau memang misalnya ada pabrik yang memang kurang bayar, kita akan kelihatan di sana. Ayo kita bareng-bareng cari solusi yang tepat. Sehingga apa? Keistimewaan UHC sendiri untuk Kabupaten Cirebon itu tetap optimal. Seperti itu sih. Cuman ya kita lagi berupaya tetap ketemu dengan BPJS sehingga data yang resminya itu kita dapatkan, yang kita juga akan memberikan solusi yang tepat kepada buat kabupaten sendiri dan buat BPJS sendiri mungkin. Berarti dari tahun 2024 kan pasti ada perbedaan ya Pak ya, untuk 2025 per tahunnya ya Pak Ketua ya. Ini diperlukan ya validasi data ya Pak. Betul. Terus juga biar nanti enak yang mengecek ya Pak Ketua. Betul. Dari data sendiri ya ini kita tahu Pak, ini ada yang aktif, tidak aktif, kemudian juga mohon maaf ini untuk yang BPJS ya, ini untuk yang sudah yang merasa mampu gitu ya Pak. Kan harus dipilah-pilah tuh Pak Ketua. Itu. Nah, ini juga termasuk sinkronisasi data juga kita perlu. Kenapa? Karena memang kalau memang kita adanya data ini kita kelihatan, kita kerjasama, kita juga nanti lihat di Dukcapil, di sosial, orang ini mampu nggak, yang nggak bayar, kan kelihatan nanti di situ. Nah, kalau setelah kita mengetahui, kita juga akan melakukan berbagai upaya yang nanti akan kita persiapkan dan didiskusikan di Komisi 4. Terutama Pak Sekretaris nih sangat luar biasa mensupport terus nih. Jadi kita total terus, makanya sangat berterima kasih ke Pak Haji Hanafi yang selalu mengingetin ayo bagaimana berjuang kita keras supaya nanti kegiatan optimalisasi di kesehatan di Kabupaten Cirebon terrealisasi seperti itu. Karena soal kesehatan ya sangat penting ya Pak. Betul. Sebagai dasar tadi disampaikan Pak Ketua juga ya. Jadi dari Komisi 4 juga yang menangani bidang kesehatan ya Pak. Jadi bermitra. Mitra Komisi 4 itu bidang kesehatan dan kesra. Nah,
kan gitu. Jadi kita penting untuk mensejahterakan rakyat atau kesera itu ya dengan sehat semuanya kan. Sehat semuanya. Kita berharap semoga warga Kabupaten Cirebon sehat begitu ya Pak. Iya. Kita masih berbincang lagi pemirsa bersama dengan Komisi 4, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa. Ini berkaitan dengan jaminan kesehatan BPJS ya dan juga UHC di Kabupaten Cirebon. Ini penting juga terkait dengan anggarannya, Pak. Oke, anggarannya bagaimana, kebutuhan anggaran untuk jaminan kesehatan di Kabupaten Cirebon? Mangga silakan Pak dijelaskan. Berapa banyak sih Pak yang dibutuhkan Pak Ketua atau Pak Sekretaris? Luar biasa sebenarnya. Oh enggak. Bagaimana? Jadi gini ya. Untuk anggaran biaya premi asuransi kesehatan yang disiapkan dari APBD tahun kemarin kurang lebih 135 miliar 135 miliar untuk masyarakat untuk menangani BPJS kesehatan khususnya PBI. Nah, tahun 2025 ini di Banggar ini disiapkan 163 miliar lebih. Ada peningkatan berarti? Ya kurang lebih 40 jutaan, 40 miliaran maksud, 40 miliaran. Akan tetapi dari jumlah 163 miliar itu, kalau kita rekrut semua, masih ada kekurangan kurang lebih 51 miliar lagi. Dan kita di Komisi 4 ini komitmen, ayolah sok. Kekurangan yang 51 miliar ini, maaf kata, ini kalau berdasarkan jumlah dari APBD kita ini sedikit. Karena hanya 1%. APBD kita 4,7 T. Kalau kurangnya 51 miliar, cuman hanya 1, berapa persen. Ya kita split dari anggaran apa yang sekiranya bermasalah, yang berfungsi atau istilahnya untuk menjamin kesehatan masyarakat. Dialihkan gitu. Dialihkan. Gitu. Makanya kita berani mau istilahnya koordinasi dengan Pak Bupati, yang kebetulan Pak Bupati juga baru diangkat dan baru seperti jam kemarin ya, serba bingung kitanya. Waktu kemarin kan masih pejabat. Kalau sekarang bupatinya udah Sudah asli, bisa, ya, iya Pak? kan gitu. Oke, menjalankan Rencana mau tugas, ya. berkoordinasi dengan Pak Bupati, baik itu diambil dari dana silva atau dana talangan yang lain. Intinya kita sementara ini mau membuat regulasi dari keputusan bupati atau peraturan bupati terkait untuk SKTN. Agar masalah ini bisa Bisa mendapatkan solusi ya, ya Pak? sebagai solusi awal. Iya, iya. Kan masih banyak juga nih Pak warga yang membutuhkan jaminan kesehatan tapi tidak terdata, gitu Pak. Karena balik lagi kita berbincang ke dinas terkait, anggarannya terbatas, anggarannya terbatas ini melulu soal anggaran. Tapi kan kita perlu ada inovasi ya Pak Ketua. Apalagi ada aturan suruh efisiensi ya kan gitu. Wah, ini Itu kan lebih enak kan, efisiensi di bidang lain boleh, tapi untuk asuransi kesehatan ini nggak bisa di efisiensi, bisa gitu ya. nggak boleh lah, ini untuk masyarakat kan gitu. Bagaimana Pak Ketua? Saya sangat mendukung itu karena memang kesehatan itu kebutuhan dasar ya, nggak bisa ditolak karena kalau ketika kita kesehatan ini terhambat, dampaknya luar biasa, terutama ini kan untuk warga yang tidak mampu. Nah, kalau warga tidak mampu kemudian kita nggak melaksanakan itu, kita juga seperti tercantum di undang-undang harus melayani kesehatan, harus dilayani ya, berarti kita juga melanggar itu. Makanya kebutuhan dasar harus dilaksanakan bagaimanapun. Jadi tidak ada alasan dong Pak? Iya, nggak ada alasan efisiensi apa, yang penting pokoknya. Oke, mungkin dinas terkait juga ini sedang menyusun ya Pak ya untuk Iya, paling kebijakan. kami gini Mbak Novia, kami berharap untuk semua warga masyarakat Kabupaten Cirebon ya, apa yang tadi dikatakan Mbak Novi bahwa prinsip atau pemikiran bahwa pelayanannya bagus di swasta ya. Ini kami harap masyarakat Kabupaten Cirebon yang memakai BPJS tolonglah ke
paskes kita dulu gitu, karena anggaran kan dari kita, dari APBD. Jadi tolonglah jangan buru-buru ke rumah sakit swasta gitu. Jadi ya minimal untuk awal di puskesmas, karena di puskesmas juga ada puskesmas yang menyiapkan rawat inap gitu. Fasilitas sudah tidak kalah ya dengan Insya rumah Allah, sakit, ya? nah gitu pelayanannya juga udah mulai berubah. Dan kalau mau dirujuk rumah sakit, ya rumah sakit daerah lah, jangan rumah sakit swasta dulu gitu. Kami harapkan untuk masyarakat ada seperti itu. dua ya Pak, bisa dimanfaatkan oleh warga ya. Iya. Gitu. Dan pelayanannya juga ini insya Allah benar-benar bisa membantu ya, optimal. Sudah lengkap juga nih. Oke Pak, apalagi nih Pak yang biasa disampaikan oleh warga ke Komisi 4 terkait dengan jaminan kesehatan, soal kesehatan secara umum, apalagi sih Pak? Sebenarnya kita banyak ya di Komisi 4 karena nyangkutnya bidang sosial. Iya. Kesejahteraan rakyat itu ya banyak, termasuk pendidikan juga, kebudayaan, banyak kelukesan di situ. Tapi ya kita memang kami di Komisi 4 siap menerima aspirasi apa yang ada di luar masyarakat, kita tampung. Dan aspirasi yang ada di kami akan didiskusikan. Kemudian kita dengan ini ke SKPD atau instansi terkait, kita panggil satu persatu untuk didiskusikan, mencari solusi titik terang tepatnya seperti itu. Berarti yang minggu ini rencana dengan BPJS, berikut juga dengan Dinas Kesehatan gitu ya Pak? Udah pasti Dinas Kesehatan. Karena kita di keterkaitannya dengan dinas sosial, kita nyangkut juga. Kemudian juga sudah pasti kesehatannya, sudah pasti. Kita juga kadang-kadang keterkaitan, kadang-kala ada nik yang berubah dan kita juga di Sukcapil diundang. Jadi kita selalu memberikan dan mendiskusikan beberapa dinas terkait, kita panggil. Soal data juga ini kadang masih menjadi kisruh ya Pak. Karena dari dinas terkaitnya juga ini kadang Pak, mohon maaf Pak, ini saling lempar tanggung jawab nih Pak. Iya. Pak Nafi bagaimana Pak? Iya betul Mbak. Saling lempar tanggung jawab, di mana kendalanya itu sebenarnya ini berbagai tingkatan, Mbak. Kita menyalahkan misalnya dinas kependudukan di Sukcapil karena datanya nggak sinkron. Terkadang juga masyarakatnya juga, ya maaf ya Mbak ya, masyarakatnya juga terkadang tidak melaporkan pindah, mati, lahir, yang namanya NTCR ya, nikah, talak, cerai, rujuk, kadang-kadang itu nggak melaporkan. Nah di sisi lain perangkat desanya juga yang tahu, misalnya kalau dulu pengalaman saya waktu sebelum di Dewan kan di Kepala Desa juga Mbak ya, nggak melaporkan dari pihak kaur kesraknya tuh, oh yang lahir berapa, yang nikah berapa, yang pindah berapa gitu, tidak melaporkan ke pihak kecamatan. Jadi dari berbagai segmen ya, kita nggak menyalahkan masyarakat, enggak, tapi semua ya, kadang-kadang perangkat desanya juga nggak laporan ke kecamatan, kecamatannya juga nggak melaporkan ke, ya macam-macam lah. Mungkin karena petugas baru di kecamatannya atau kasihnya banyak, jadi banyak faktor. Makanya dari itu mari kita sama-sama semangat dengan dilantiknya bupati yang baru, walaupun stok lama ya, tapi tetap ayo optimis untuk Kabupaten Cirebon lebih baik dari sebelumnya. Oke, pokoknya lebih baik, apalagi dengan programnya Cirebon Beriman juga ya Pak ya. Oke, soal kesehatan Pak, ini bagaimana BPJS ini ya Pak ya, dipastikan ini bisa dapat meningkatkan kualitas Pak, soal balik lagi ke kesehatan, pelayanan kesehatan gitu Pak. Pak Ketua bagaimana Pak? Ya, dari sisi pelayanan kami di Komisi 4 selalu melakukan komunikasi, dan terutama di tingkat dasar yang ada di puskesmas. Kami bahkan rencananya akan mengundang 63 kecamatan, 60 puskesmas. 63 agar memberikan penekanan supaya optimalisasi atau pelayanan ini jadi faktor utama. Ya. Setelah kemudian juga kita ke rumah sakit komunikasi. Adapun nanti kami juga menerima laporan-laporan dari masyarakat ketika misalnya ada masyarakat yang menggunakan dengan pelayanan. Kami juga menerima. Makanya di Komisi 4 Palu Gada ya. Palu Gada. Ya udah Pak. Seperti itu.
Ya, memang Cirebon perlu edukasi bagi masyarakatnya memang untuk ya Cirebon nggak bisa dibangun dengan begitu cepat karena kita juga butuh semua ilmu masyarakat harus membangun dari situ. Kami di Komisi 4 selalu menerima dan aduan-aduan yang ada dan kami pun akan melakukan tindakan-tindakan atau melakukan istilahnya menindaklanjuti setiap laporan-laporan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi Pengendalian Kabupaten Cirebon ini sudah UHC ya Pak ya, tapi dengan keistimewaan gitu Pak Haji. Iya, jadi UHC itu jumlah kepesertaan kita yang ikut program BPJS. Kita ini udah bahkan informasi kemarin udah 99%. Jadi masyarakat Kabupaten Cirebon semua sudah ikut BPJS, adapun aktif atau tidak aktif atau segmennya berbeda. Misalnya segmen pegawai pemerintah juga beda segmen. Misalnya ada PPU ya, penerima upah, program penerima upah dari badan usaha juga beda. Jadi insya Allah sebenarnya kalau data per Februari kemarin saya tanya ke Pak Kabid Dinas Kesehatan itu sudah 99%, Pak. Sudah 99%. Masyarakat Kabupaten Cirebon sudah punya BPJS. Adapun aktif dan non aktifnya, nah ini tergendalanya aturan mungkin kalau yang saya utarakan tadi, yang BPJS KIS, JKN, kan aturan dari sana setiap tahun wah ini berkurang kan gitu. Dan ya gitu ada yang mungkin kurang setor. Oke, banyak ya faktornya. Paling saya pesennya gini Mbak ya terkait masalah tadi masalah pelayanan. Saya pesan kepada para dokter PNS atau dokter ASN, ini tolong jangan mudah dirayu dengan rumah sakit swasta. Oke. Nah, jangan pindah ke lain hati. Nah, iya, jangan mudah dirayu oleh rumah sakit swasta. Apalagi sekarang ya, yang sudah mau berizin, yang sudah berizin, ini di wilayah timur ada 5 Mbak. 5 rumah sakit ya Pak? Rumah sakit di wilayah baratnya ada lagi 2 lagi. Ini sudah berizin, tinggal pembangunan dan tinggal pelaksanaan. Pastinya rumah sakit punya kita, rumah sakit umum daerah ini akan terpepet ya bersaing ya. Jadi kalau pelayanannya merosot, ya pelayanannya kurang baik, pastilah mereka kurang enak lah di rumah sakit ini. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu masyarakat. Gitu, seperti itu ya. Yuk kita bersama-sama dari Komisi 4 ini sudah berkomitmen ya Pak ya. Ini akan terus memberikan yang terbaik ya sebagai wakil rakyat juga agar warga ini tidak ada keluh kesah lagi ya Pak. Keresahan terkait dengan jaminan kesehatan dan juga kesehatan lainnya. Ya, kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa berbincang di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita harus break dulu. Tetaplah bersama kami di RCTV. Ya, peran dari BPJS dalam meningkatkan akses kesehatan ini semoga bisa lebih ditingkatkan ya Pak ya. Dari Komisi 4 sendiri juga akan melakukan koordinasi ya dengan pihak terkait dan minggu ini Pak insya Allah bisa terlaksana ya Pak. Tidak ada gangguan lagi Pak Ketua. Iya, harapannya begitu. Apa yang akan disampaikan Pak terkait data saja kepesertaannya itu? Banyak sebenarnya. Salah satu yang terpenting pertama data. Karena kita dengan data kita bisa mencari solusi yang tepatnya seperti apa. Yang kedua juga terkaitnya nanti kedepannya kita juga akan mengukur sejauh mana sih dan aturan-aturan apa yang akan berjalan di Kabupaten Cirebon sehingga kejadian tahun ini di 2025 di awal sekarang itu nggak terjadi juga berikutnya. Seperti itu. Jadi kita butuh antisipasi jangan sampai kejadian terulang kembali. Ketika ini terulang bumerang keluarga Kabupaten. Kenapa? Ya karena memang kebutuhan dasar nggak bisa terlewati. Makanya kita tekankan di SKPD semua by data bisa kita sebagai by data. Begitupun lagi BPJS terbuka dengan bukannya nggak terbuka, mereka sebenarnya nggak terbuka, mereka
bilangnya terbuka, tapi kadang kaitan dengan data ini mereka sangat privasi sekali. Repot juga gitu ya. Repot juga ya. juga. Agar untuk bisa mengetahui data kan harus ini ya Pak, secara ini ya, transparan gitu Pak Ketua. Oh, itu kendala nih Pak. Iya. Tutupi nih Pak Hanafi ya. Itulah. Ini, Pak. Makanya kita dari bulan kemarin kita rencana mau berkunjung ke BPJS Kesehatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu karena bahasanya privasi, jumlah by name, by address yang terrekrut dalam segmen BPJS JKN. Nah, kita justru nggak tahu nama-namanya, siapa tahu nama tersebut sudah meninggal. Nah, harapan kami dapat data, lalu data tersebut disebar ke berbagai kecamatan untuk menginstruksikan kecamatan ke desa agar nama-nama yang sudah yang sudah meninggal ya jangan tercantum lagi lah. Cross check bersama-sama. Bagusnya seperti itu. Nah, gitu. Dan dari jumlah program segmen untuk BPJS JKN ini misalnya dengan jumlah 1.200.000 sekian, nah yang mati sekian ini bisa dipindahkan dengan nama-nama yang lain yang belum masuk BPJS, sehingga kita punya program jaminan kesehatan ini UHC-nya 100%, kan gitu. Universal Health Coverage di wilayah Kabupaten Cirebon. Kemarin ini jangan terulang lagi ya Pak ya, karena itu menjadi sorotan juga tuh Pak. Kendalanya memang ini soal anggaran atau data itu ya Pak? Ya. Salah satu ya, sebenarnya bukan hanya data saja. Kalau dari kebijakan salah satunya data. Iya. Kalau dari sisi lain misalnya kembali peserta BPJS sendiri kadang-kadang nggak ada kesadaran. Kadang-kadang mereka tidak melaporkan. Iya. Kadang mereka itu benar kata Pak Hanafi, orang yang sudah meninggal, karena kadang-kadang ada juga yang gaptek. Orang tua juga ya, mereka nggak melakukan tetap closing atau mereka nggak langsung buru-buru ke pihak BPJS, sehingga datanya tetap berjalan terus. Ternyata orangnya nggak ada. Itu faktor itu juga menjadi kendala kami. Tapi ayo kita bareng-bareng hal-hal yang di luar non teknis ini bisa diketahui sehingga kita bareng-bareng dan bisa merembuk di situ. Solusinya ayo kita melakukan solusi yang tepat sehingga kendala-kendala ke depan bisa diantisipasi. Seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak manfaat yang bisa dirasakan oleh warga dengan ikut jaminan kesehatan? Pak Nih, tadi kita ngomongin soal jaminan kesehatan ya Pak, BPJS ya, UHC juga, mangga bagaimana Pak Ketua Komisi? Manfaatnya sebenarnya sangat banyak. Karena di satu sisi ya mohon maaf, kadang-kala masyarakat kesadarannya juga ada. Kita nggak menyalahkan mereka, tapi juga mereka juga sebenarnya faktor kesibukan juga pengaruh juga. Tapi ini faktor kesehatan yang sangat luar biasa. Kalau mereka sendiri ada kesadaran ketika hal-hal administratif perlu dilakukan, ya ikuti. Kemudian juga kami dari pihak Komisi 4 juga akan memantau itu. Dari pihak kalau memang kendalanya terkait dengan masalah administrasi, nanti kita panggil pihak BPJS-nya. Bu, mohon atau bagaimana caranya gitu, sehingga administrasi ini ada masyarakat keluhan ini ada solusinya. Hal-hal seperti itulah, teknis mungkin ya, hal seperti teknis. Ya. Oh ya, yang ada masalah nih kita coba cari solusinya bersama, begitu ya Pak, biar tidak ada masalah lagi gitu ya Pak. Oke. Pak Hanafi, apa yang ingin disampaikan pada warga Kabupaten Cirebon terkait dengan jaminan kesehatan yang ada di Kabupaten Cirebon ini? Ya, untuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang barangkali punya BPJS belum aktif atau dinonaktifkan, ya kami harap bersabar. Karena pengajuan saat ini tidak bisa langsung aktif hari ini. Nah, terutama bagi ibu-ibu nih, ibu-ibu yang lagi hamil ya. Tolong masih mending kita urus dulu, kita cek dulu kesehatan BPJS-nya. Tatkala kandungannya sudah memasuki usia 6 bulan, 7 bulan, tolong kita cek BPJS-nya aktif enggak, gitu. Jadi barangkali BPJS-nya belum aktif atau dinonaktifkan,
ini kita bisa berusaha dalam jangka waktu 1 bulan ke depan ini bisa diaktifkan, baik melalui desa atau melalui puskesmas atau mulai itu ya Pak. iya ya itu. Jadi terkadang masyarakat ini maunya saat butuh ya, jangan mendadak kita yang pusing di sininya kan gitu. Nanti mengadu ke dewan. Iya disangka, apalagi dewan kan disangkanya kayak Pak Tarno yang prok-prok jadi apa jadilah kan gitu ya. Jadi kami berharap bagi semua warga masyarakat Kabupaten Cirebon barangkali untuk kesiapsiagaan kita ya, kita bukan berharap agar masyarakat ini pada sakit, enggak, tapi masih mending sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai dalam kondisi darurat baru diurus, lalu suruh bayar mengeluh kan gitu ya. Jadi sekarang iya. itu ya. Dan mudah-mudahan kita setelah nanti Pak Ketua berkunjung ke BPJS Kesehatan, kita tahu datanya, mungkin kita ayolah kita ingin ngobrol dengan Pak Bupati program-program ke depan seperti apa. Program misalnya dalam artian ada suatu penyakit atau suatu pengobatan yang tidak bisa terjamin oleh BPJS. Nah, kita upayakan dijamin oleh SKTM, Pak Ketua, seperti itu. Jadi yang penting masyarakat semua terlayani. Semua yang warga Kabupaten Cirebon. Tanpa terkecuali lah Tanpa pokoknya. terkecuali. Oke, diperjuangkan ya Pak ya. Semuanya di Ketua Komisi ya. Oke, Pak, monggo Pak kesimpulan dari obrolan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan peran BPJS dalam meningkatkan akses kesehatan. Ya, kepada masyarakat, warga Kabupaten Cirebon, ayo kita sebelum kita melakukan upaya pencegahan berupa apa? Berupa misalnya pendaftaran data dan lain-lain, sebelum kita melakukan terjadi sakit, kita harus mengupayakan dulu BPJS-nya. Itu yang pertama. Yang keduanya, ayo warga Kabupaten Cirebon, kalau ada keluh kesah dan lain-lain, mangga kita bisa memfasilitasi di Komisi 4 untuk bisa membantu memfasilitasi keluhan-keluhan itu. Ya, mungkin itu saja sih, sebenarnya banyak tapi waktunya terbatas. Oke, yang pasti berharap ini warga Kabupaten Cirebon ini bisa tetap sehat ya Pak ya. Kalaupun ini sebagai antisipasi, yuk dicek lagi ya Pak ya untuk kepesertaannya. Begitu. Dari Komisi 4 akan terus berkomitmen memperjuangkan kesehatan warga ya Pak. Apalagi ini sudah akan berkoordinasi dengan dinas terkait ya, BPJS, Dinas Sosial, Kesehatan dan lain-lainnya. Oke, terima kasih banyak Pak Ketua Komisi Pak Muhyiddin, Pak Sekretaris Komisi Pak Hanafi atas waktunya. Ini jadi warga Kabupaten Cirebon bisa tahu ya keadaan kepesertaan BPJS Kabupaten Cirebon tahun 2025. Kita sudah UHC ya Pak ya. Anggaran juga insya Allah nanti akan tetap mendorong ya Pak dari Komisi 4. Harus. Yang baik pasti akan disupport. Oke ya. Terima kasih pemirsa, semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya Novia Aprilia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.